Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 18 Desember 2023 adalah hari terakhir kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Tokyo, Jepang. Beberapa kegiatan Presiden pada hari ini yaitu pada pagi hari mengikuti Asia Zero Emission Community Leaders Meeting atau KTT AZEC yang dilanjutkan dengan pertemuan bersama kalangan bisnis Jepang dalam format Working Lunch, dan setelahnya Presiden Republik Indonesia bersama dengan para pemimpin ASEAN melakukan joint courtesy call kepada Kaisar Jepang, dan terakhir Presiden Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Bapak Fukuda Yasuo, Ketua Japan Indonesia Association atau Japinda. Saya mulai dengan kegiatan pertama yaitu KTT AZEC. Pertemuan ini adalah pertemuan tingkat leaders AZEC yang pertama sejak AZEC diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali November 2022 yang lalu. AZEC sendiri adalah platform kerjasama untuk mendorong pencapaian net zero emission di kawasan, di mana Indonesia merupakan co-initiator bersama dengan Jepang. Negara peserta AZEC selain Indonesia dan Jepang adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di dalam KTT AZEC, Presiden Republik Indonesia menekankan dua hal penting yang dapat memandu AZEC agar tidak menjadi another forum bagi percepatan transisi energi. Yang pertama adalah pengakuan terhadap beragam jalur transisi energi. AZEC harus dapat mendukung penguatan upaya dekarbonisasi melalui pendanaan yang inklusif untuk mengembangkan berbagai proyek Carbon Capture Storage atau CCS dan Carbon Capture Utilization Storage atau CCUS. Yang kedua, Presiden menekankan pentingnya dukungan terhadap pendanaan inovatif. Presiden kembali mengangkat pentingnya scaling up pendanaan berkelanjutan dan pentingnya sinergi pemerintah swasta dan perbankan dinilai Presiden adalah kunci dan harus menjadi game changer untuk percepatan transisi energi. KTT AZEC menghasilkan Leaders Joint Statement yang berisi antara lain komitmen memenuhi Paris Agreement yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi. Kemudian adanya keperluan pendekatan yang dibuat secara tailor-made menuju dekarbonisasi. Kemudian di dalam joint statement tersebut juga adanya pengakuan berbagai macam teknologi dan inovasi untuk mempercepat transisi energi termasuk melalui CCS, CCUS, pemanfaatan energi sebagai transition fuel, promosi elektrifikasi, dan dekarbonisasi sektor transportasi. Serta menggarisbawahi pentingnya scale up pendanaan transisi melalui AZEC termasuk melalui promosi implementasi perdagangan karbon di kawasan. Bagi Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam KTT AZEC ini telah turut mengakomodir suara Indonesia yang secara konsisten terus mendorong pengakuan berbagai pathways atau jalan dan teknologi menuju transisi energi. Kemudian pentingnya meningkatkan mekanisme pendanaan untuk menutup financing gap di antara negara berkembang, serta perlunya pengembangan aksesibilitas dan keterjangkauan rantai pasok energi di kawasan. Sebagai deliverables, terdapat 69 kerjasama transisi energi dalam kerangka AZEC, di mana di antara 69 tersebut, 24 di antaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara Indonesia, perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang. Jadi saya ulangi, dari 69 proyek kerjasama, 24 diantaranya berasal dari Indonesia yang didukung oleh
Jepang, antara lain dengan PLN, dengan PPT Energy Trading Co Ltd, dengan Pupuk Indonesia, dengan OIKN, dan lain-lain. Sementara bidang kerjasama yang di-cover dari 24 MOU antara Indonesia dengan Jepang, antara lain meliputi pelatihan untuk mempromosikan transisi energi, kemudian waste to energy, dekarbonisasi, pengembangan transmisi listrik, geothermal, green ammonia, dan lain sebagainya. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah KTT ASEC sebagai Ketua ASEAN, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato di hadapan kalangan bisnis Jepang. Pertemuan bisnis dikemas dalam format working lunch, dituan rumai oleh Kei dan Ren atau Federasi Bisnis Jepang dan Japan Chamber of Commerce and Industry. Pertemuan dihadiri oleh sekitar 78 chairman atau CEO dari berbagai perusahaan besar Jepang yang bergerak antara lain di bidang infrastruktur, energi, otomotif, dan trading house. Di dalam pidatonya, Presiden mengangkat 3 fokus kerjasama ke depan. Pertama, dukungan bagi percepatan transisi energi dalam bentuk kemudahan akses, pembiayaan inovatif, dan transfer teknologi. Yang kedua, penguatan rantai pasok, termasuk untuk mendukung ASEAN sebagai global hub industri EV. Dan yang ketiga, mendorong integrasi ekonomi kawasan melalui optimalisasi RCEP, Japan ASEAN Comprehensive Economic Partnership, serta keberlanjutan proyek konkret Jepang dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Peran dunia usaha Jepang melalui quality investment-nya sangat strategis untuk mendukung pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Rekan-rekan, pada sore hari, Presiden bersama dengan pemimpin ASEAN lainnya melakukan joint courtesy call kepada Kaisar Jepang. Presiden Indonesia meyakini dukungan Kaisar Jepang akan semakin memperkokoh kemitraan ASEAN-Jepang sebagai trusted partners dalam mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Dan acara Presiden terakhir adalah menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Japan Indonesia Association atau JAPINDA, yaitu Bapak Fukuda Yasuo, yang juga merupakan sahabat dekat Indonesia dan mantan Perdana Menteri Jepang. Dalam pertemuan, Presiden terus mengharapkan JAPINDA dapat mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi dari Jepang dan untuk terus memprioritaskan kerjasama pengembangan kualitas SDM. Bapak Presiden juga mengharapkan pelaku usaha Jepang dapat memanfaatkan berbagai kesepakatan baru dalam kerangka IJPA, antara lain adanya eliminasi tarif untuk produk ikan olahan Indonesia, perluasan akses perbankan, dan kerjasama melalui New MIDEC atau Manufacturing Development Industrial Center yang mendukung industri Indonesia menjadi basis produksi regional. Demikian rekan-rekan hasil dari berbagai kegiatan Presiden Republik Indonesia pada hari terakhir kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang. Presiden Republik Indonesia akan langsung kembali ke Jakarta pada malam hari ini dari Tokyo. Terima kasih.